Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Mari kita lanjutkan video saya tentang ERP-O2, demo ERP-O2 pada perusahaan distributor atau distribusi gas. Melanjutkan video yang sebelumnya. Sekarang kita masuk di flow sales ya, flow sales sampai dengan pembayaran, dan nanti menyinggung tentang sekilas accounting. Oke, langsung saja kita mulai. Setelah login, kemarin kita sudah punya barang ya di sini, data tabungnya sudah ada. Jadi kalau kita cek di stock reporting, inventory report, nah ini ada dua barang ya, acetylene dan argon, sebanyak 5 tabung. Kemudian kita juga tahu bahwa tabung kita sekarang posisinya ada di perusahaan kita semua ini ya. Oke, selanjutnya adalah kita akan mencoba membuat dokumen sales. Jadi ketika kita akan melakukan penjualan, yang pertama kali dilakukan adalah kita membuat quotation atau penawaran harga. Untuk membuatnya mudah saja, tinggal create. Misalnya kita tawarkan ke customer A, kayak gitu ya. Ini customer A aja. Kemudian valid sampai kapan quotation ini, kita tentukan saja, misalnya sampai tanggal 30 menggunakan price list public. Kemudian payment termnya misalnya 15 hari atau sesuaikan ya. Customer reference-nya kalau ada silakan tambahkan. Kemudian apa yang kita tawarkan? Nah, di sini adalah tentu saja acetylene sama tadi argon ya, argon. Misalnya kita menawarkan sebanyak 4 dan ini 5. Jangan banyak-banyak. Misalnya 4 juga. Oke, harga jualnya 450.000. Di sini ada PPN tanpa diskon, totalnya 3.960.000 ya. Oke, sampai tahap ini nanti kita tinggal sampai tahap ini kita sudah bisa membuat quotation. Di sini settingan untuk quotation tersebut, siapa salespersonnya, timnya mana, kemudian informasi shipping dan lain-lain ya. Oke, seperti itu kita simpan. Kemudian kita bisa print quotation tersebut. Ini ya tampilan quotationnya. Senilai 3.960.000. Kemudian kalau misalnya sistem ini terintegrasi dengan email, ada email sendernya, kita bisa langsung kirim via email gitu. Nah, tapi kalau ini nggak ada, kita nggak bisa. Oke. Cancel aja. Misalnya setelah negosiasi dengan customer tersebut, ternyata ordernya valid, customer setuju untuk melakukan pembelian, kita bisa confirm si sales order ini, quotation ini. Ketika kita confirm, nanti statusnya menjadi sales order, dan nanti bagian gudang akan tahu, kita ke modul inventory. Di sini ada delivery order, ada satu yang perlu diproses, yaitu pengiriman barang ke customer atas dokumen SO001 gitu. Statusnya ready. Seperti itu ya. Jadi misalnya dari bagian delivery nanti sudah siap melakukan pengiriman barang, tinggal kita edit di sini ya. Edit surat jalan nomor 001 ini atas SO001 dikirim ke partner customer A. Nah, di sini kita tambahkan tabungnya apa yang dikirim. Misalnya sebanyak 4 acetylene, berarti misalnya 19, kemudian 37, 38 sama 39. Misalnya seperti itu ya. Confirm. Kemudian yang argon, kita tambahkan tabung yang dikirim adalah nomor 14,
47, kemudian 48, kemudian 49 gitu, confirm. Oke, kita simpan. Kemudian kalau surat jalannya udah valid, kita validate. Oke, play saja. Dari proses ini berarti kita sudah bisa menerbitkan surat jalan mengirim barang berupa gas 4 tabung ke customer ya. Ini surat jalannya. Nah, ketika surat jalan udah validate, kita tahu di bagian sales, kita ke modul sales SO001, ini sudah terdeliver sebanyak 4 gitu ya. Oke, kemudian di stoknya kita juga sudah bisa tahu reporting, inventory report. Barangnya di perusahaan kita, stoknya yang on hand sekarang tinggal 1, asetilin 1, argon 1 gitu. Begitu juga dengan data tabung, kita bisa tahu di sini tabung sudah berpindah ke customer A sebanyak 8, yaitu nomor 14 untuk gas argon, 19 untuk asetilin, 37, 38, 39 asetilin, 47, 48, 49 argon gitu. Jadi kita bisa monitoring tabung kita di perusahaan atau di customer kita ada berapa gitu. Oke, seperti itu ya teman-teman. Itu terkait dengan inventory-nya. Kemudian setelah misalnya barangnya diterima oleh customer, kita juga bisa menerbitkan invoice di sini. Buka SO-nya, kemudian create invoice. Nah, kita mau membuat invoice seperti apa? Invoiceable lines berarti semua barang yang bisa di-invoice. Nah, kalau invoiceable lines deduct down payment berarti sisanya ketika sudah di DP gitu ya. Misalnya kemarin sudah DP, kita tinggal nagih sisanya gitu. Atau kalau pilihan ini adalah kita membuat tagihan DP persentase, misalnya nanti berapa persen, misalnya 50% gitu. Atau di sini juga kita bisa membuat down payment atau DP fixed amount, berapa yang akan ditagih gitu, misalnya 1 juta. Nah, untuk kasus ini kita nggak nagih DP, kita langsung semuanya ya yang bisa di invoice. Kemudian klik create and view invoice. Maka kita akan masuk ke window invoice. Nah, ini tentu saja nilainya sudah sama dengan nilai penjualan. Kita tinggal ngedit aja kalau misalnya diperlukan proses editing gitu ya. Misalnya ini saya masukkan invoice per hari ini, maka due date-nya tanggal 6 karena di sini payment term-nya tanggal 2 ya, karena ini payment term-nya 15 hari. Nah, kalau misalnya immediate diganti berarti langsung harusnya pada hari ini kita dapat pembayaran gitu. Kalau ada nomor faktur pajak, diinputkan nomor fakturnya. Oke, ini contoh ya. Kemudian di sini kita bisa lihat nanti ke jurnal ke customer invoice, akunnya piutang usaha. Di sini masing-masing akunnya adalah penjualan. Nah, ini udah otomatis semua ya. Kita tinggal simpan, kemudian validate kalau sudah benar invoice-nya. Nah, kita bisa print invoice. Oke, ini tampilan invoice-nya. Kemudian setelah dibuat invoice, maka pihak yang memegang modul accounting akan tahu di sini ada satu unpaid invoice, yaitu customer invoice ya, senilai 3.960.000 gitu. Nanti ketika terjadi pembayaran, customer sudah melakukan pembayaran, kita tinggal seperti biasa ya, kayak pembayaran yang dari vendor. Jadi di sini kita bisa menggunakan register payment gitu. Selain menggunakan register payment, nanti juga ada cara yang lebih mudah. Kalau misalnya banyak datanya ya, itu menggunakan payment langsung gitu. Nah, di sini tinggal create sejumlah berapa pembayaran yang kita terima.
Misalnya tadi dari customer A gitu, senilai 3.960.000, misalnya bayarnya pas gitu ke bank BCA. Memonya apa nih? Kalau memonya ada ditambahkan, kalau sudah simpan, confirm. Nah, data pembayarannya sudah masuk. Ketika kita buka lagi invoice yang tadi yang belum lunas, ini ada informasi yaitu pembayaran yang masih gantung ya, belum dilakukan alokasi untuk invoice. Nah, di sini kita tinggal tambahkan aja invoice-nya, pembayaran nomor ini kita alokasikan gitu. Oke, ketika udah dialokasikan statusnya modified. Oke, itu cara pembayaran yang melalui payment ya. Jadi ada beberapa cara. Nanti ada satu lagi melalui bank statement. Intinya di sini kita sudah melakukan pembayaran. Oke. Begitu juga nanti dengan rekonsilnya. Ketika kita menerima pembayaran, berarti kan dari pemegang rekening koran atau pemegang jurnal bank BCA nanti harus merekonsil. Nah, misalnya ini terima pembayaran. Rekonsil ini sebenarnya bisa dilakukan sebulan sekali atau seminggu sekali atau per hari ya, terserah. Tadi senilai 3.960.000, berarti totalnya nanti saldonya menjadi 100.660.000 gitu. Kita simpan. Oke ya, tinggal kita rekonsil. Nah, ini tinggal cocokin dengan data pembayaran ini. Nah, ini udah cocok ya. Rekonsil. Close statement. Oke, validate. Sampai tahap ini saldo banknya udah nambah ya, menjadi 100.660.000. Oke, itu siklus dari penjualan sampai delivery sampai pembayaran, terima pembayaran. Nah, aktivitas ini real time, nanti kita langsung bisa lihat hasilnya ya. Misalnya kita lihat profit and loss-nya. Oke, di sini ini ada income penjualan gas dan penjualan flammable gas senilai sekian, kemudian ada HPP-nya sekian. Maka sebentar, ini jangan pakai ini, kita gunakan yang laba rugi aja, yang versi Indonesia-nya. Oke, di sini kita tahu bahwa nanti ada laba rugi bersih senilai 1.200.000. Jadi laporan accountingnya di sini langsung real time. Ya, seperti itu ya teman-teman. Oke, itu untuk siklus sales. Jadi dengan menggunakan sistem ini kita bisa monitoring produknya. Jadi kita tahu stok gudang, produk di gudang kita ada berapa. Kita juga bisa monitoring pergerakan dari tabung. Tunjuknya yang tadi yang sudah melakukan pergerakan kan yang asetilin ya. Di sini TB002 akhirnya 0038. Ini kita tahu histori pergerakan tabungnya, yaitu dari pertama di adjustment, kemudian kirim ke vendor untuk diisi. Setelah diisi diterima ke perusahaan kita, dikirim oleh vendor ke perusahaan kita. Kemudian ada pergerakan keluar, yaitu atas dokumen surat jalan WHO 001 dikirim ke customer A. Maka kita tahu di data tabung akan ada status berapa di customer, berapa di vendor, berapa di kita gitu ya. Oke, seperti itu. Kemudian jika nanti last move-nya ini ya, length of stay day itu lebih dari 60 hari atau lebih dari waktu yang kita tentukan, nanti akan otomatis ada informasi ke kita. Pokoknya kalau ini pergerakannya itu lama, misalnya mandek lama, berarti nanti akan ada notifikasi ke kita. Oke, seperti itu ya teman-teman. Itu review tentang bagaimana
siklus sales, flow sales sampai dengan pembayaran, dan kita juga bisa lihat data tabung pergerakannya seperti apa. Kemudian sekilas accounting itu nanti aktivitasnya selain rekonsil bank, pembayaran, menerima pembayaran dari customer, menerima pembayaran dari customer, kemudian membayar ke vendor, nanti juga misalnya transaksi yang sifatnya kas ya. Misalnya bagaimana kalau kita mengirim atau mentransfer, memindahkan sejumlah uang dari bank ke kas kecil gitu untuk operasional. Nah, ini kita lakukan di sini ya. Create di bank statement. Misalnya per tanggal ini kita isi saldo kas kecil. Karena ini keluar berarti kita minus ya, minus misalnya sebanyak 10 juta gitu. Maka saldo terakhir endingnya menjadi 90.660.000 rupiah. Seperti itu. Kita simpan, kemudian kita rekonsil. Nah, data keluar karena ini liquid transfer, berarti kita tampung dulu ke liquid transfernya. Nah, kalau nggak ada misalnya bank antara ya. Nah, rekening antara untuk menampung sementara saldo ini sebelum nanti ditarik oleh si kas kecil gitu. Ya, kita rekonsil, close statement. Berarti sekarang saldonya sudah berkurang. Kemudian yang memegang kas kecil nanti juga membukukan, misalnya pada tanggal sekian ini terima dari bank BCA misalnya, senilai tadi kan 10 juta, angkanya plus ya, 10 juta, maka saldo terakhir di kasnya akan menjadi 10 juta. Oke, seperti itu. Kemudian kita simpan, kita rekonsil. Nah, ini data ini akan cocok dengan akun ini, rekening antara. Kita tinggal rekonsil. Oke, setelah berhasil rekonsil, maka kita tahu di sini ada saldo kasnya sudah masuk ya, 10 juta, saldo banknya 90 juta sekian. Nah, selain pindah antar liquid, antar kas dan bank, nanti juga kalau ada transaksi harian, misalnya ada pembelian makan atau keperluan bensin gitu, itu menggunakan uang kas, berarti kita jurnal di sini. Misalnya per tanggal ini ada transport ke customer, nah, misalnya senilai minus 200.000 gitu ya. Kemudian apalagi, misalnya pembelian ATK misalnya sebanyak minus 50. Kemudian ada lagi misalnya beli air galon ini sebanyak minus misalnya 20.000 gitu ya. Jadi semua bisa dijurnal di sini. Nanti saldo terakhir di kasnya kan menjadi misalnya 9.730.000. Kita simpan. Kemudian kita rekonsil. Nah, untuk yang sifatnya expense seperti ini, kita langsung jurnal ke akun expense ya. Misalnya beli air galon, ini untuk minum, ada nggak air minum? Nah, ini biaya air minum. Oke, kemudian ATK senilai 50.000 kita masukkan ke akun alat tulis kantor. Ini biaya alat tulis kantor, kita rekonsil. Kemudian ada lagi transport customer. Nah, ini misalnya BBM kendaraan ya, BBM kendaraan senilai 200.000.
Oke, udah rekonsili selesai, close. Nah, biaya-biaya seperti itu tadi sudah berhasil kita inputnya di sini. Jadi saldonya sekarang 9.730.000. Oke, itu kurang lebih aktivitas dari accounting. Nanti detailnya pas kita training akan dijelaskan lebih lanjut. Nah, dari aktivitas tersebut nanti ketika kita reporting, misalnya neracanya dulu ya, kita lihat neracanya. Ini real time, di sistem ini akan merecord secara real time kas kecil ada berapa, BCA posisinya ada berapa, kemudian persediaan ada berapa, modal dan hutang ada berapa, PPN ada berapa, kemudian historical balance-nya. Nah, di sini kalau mau lebih detail tentang profit and loss, kita tinggal pilih laporan account report-nya laba rugi, kita print. Dari aktivitas tersebut nanti ketahuan laba rugi bersihnya ternyata 930.000. Nah, ini karena di sini ada expense ya, ada expense air minum, alat tulis kantor, BBM dan lain-lain. Oke, itu sekilas tentang sistem accountingnya. Oke, mungkin segitu saja tentang demo hari ini, tentang implementasi atau demo ERP Odoo pada perusahaan distribusi atau distributor gas. Tadi kita sudah membahas case-case tentang bagaimana nge-trace tabung, bagaimana merecord tanda terima tabung kosong. Kita juga sudah menjelaskan bagaimana implementasi purchasing, inventory, sales, accounting gitu ya. Kemudian kita juga udah mendemokan beberapa tentang master data, kemudian data tabung dan adjustment lokasi, flow purchase sampai dengan pembayaran, flow sales sampai dengan pembayaran, dan sekilas tentang accounting. Oke, mungkin itu saja dari video ini. Semoga ada manfaatnya. Kalau membutuhkan informasi lebih, nanti silakan hubungi PT Jidoka Sistem Indonesia melalui email info@jidokasystem.co.id. Terima kasih teman-teman. Jika dirasa cukup bermanfaat, silakan like, share ke teman-teman kalian. Bagi kalian yang belum subscribe, silakan subscribe. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.